Saudara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dijadwalkan hari ini mendaftarkan gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Menurut rencana pendaftaran tetap dilakukan meski Undang-Undang Cipta Kerja belum diberi nomor di lembaran negara. Hari ini dijadwalkan Serikat Pekerja dari KSPI mendaftarkan gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja. Persiapan gugatan sudah dilakukan sejak Oktober, persis ketika Undang-Undang Cipta Kerja disahkan DPR 5 Oktober 2020. Sejak disahkan DPR, gelombang unjuk rasa buruh tak henti terjadi. Menuntut Presiden dan DPR mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sudah ada rekan kami Cindy Permadi di Gedung Mahkamah Konstitusi yang memantau rencana KSPI yang rencananya mendaftarkan undang-undang atau uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Cindy, apakah siang hari ini KSPI telah mendaftarkan berkas gugatan uji materi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Ya Juno, hingga saat ini memang untuk uji materi yang rencananya memang akan diserahkan atau diajukan oleh buruh begitu melalui KSPSI, KSPI dan juga 32 konfederasi buruh yang hari ini juga melakukan unjuk rasa hingga saat ini memang belum dilakukan. Kalau mengutip dari pernyataan Said Iqbal, Presiden KSPI tadi melalui pesan singkat disampaikan bahwa sebenarnya untuk berkas judicial review atau uji materi sendiri sudah siap, sudah selesai dipersiapkan begitu. Saat ini yang dilakukan adalah tinggal menunggu nomor Undang-Undang Cipta Kerja yang masih belum ada. Meskipun begitu, dari buruh rencananya siang hari ini tadi disampaikan rencananya akan dilakukan pada sekitar pukul 11 atau 12 siang nanti, menyerahkan pernyataan sikap ke Mahkamah Konstitusi dengan menunjukkan juga berkas gugatan judicial review yang sudah disiapkan. Bersama saya sudah ada jubir Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono. Selamat siang, Mas Fajar. Ya, selamat siang, Mbak Cindy. Mas Fajar, ada rencana dari buruh akan mengajukan uji materi pada hari ini. Tapi kan seperti kita tahu untuk nomor undang-undangnya belum ada. Bagaimana nasibnya jika jadi digugat pada hari ini, Mas? Ya, enggak apa-apa. Jadi memang pengajuan uji materi undang-undang itu kan hak publik itu ya. MK tentu tidak bisa menolak satu perkara, artinya katakanlah belum diundangkan, kemudian diajukan ke MK, ya MK akan tetap terima. MK akan tetap terima secara berkas gitu ya, secara dokumen. Baru nanti akan ada proses selanjutnya gitu. Yang pasti MK melalui kepanitraan itu tidak bisa menolak perkara. Ini tidak boleh karena belum ada undang-undang, tidak bisa seperti itu. Itu tetap kita terima, kita proses secara administrasi peradilan. Nanti akan kita verifikasi, kita sidang, kita registrasi, kita sidangkan dan seterusnya. Penilaian hukum terhadap berkas itu adalah otoritasnya majelis hakim. Jadi tetap kita proses. Tapi nantinya misalnya untuk deadline rancangan Undang-Undang Cipta Kerja juga kan tanggal 5 rencananya, kalaupun tidak ditandatangani oleh Presiden tetap akan menjadi undang-undang. Nah itu apakah nanti juga bisa misalnya untuk nomor undang-undang itu diajukan atau menyusul begitu, Mas? Ya, di dalam praktek selama ini ya ada memang beberapa kali perkara undang-undangnya belum diundangkan, belum ada nomor tapi sudah diujikan. Nah biasanya diajukan ke MK belum ada nomor, tapi begitu masuk pada sidang pendahuluan kemudian sidang perbaikan, itu proses pengundangan itu terjadi. Nah makanya momentum sidang perbaikan itu pemohon sudah memperbaiki permohonannya dengan mencantumkan nomor dari undang-undang yang sebelumnya masih kosong itu. Jadi memang beberapa praktik ada seperti itu. Sehingga ketika sidang perbaikan nanti sudah utuh. Undang-undangnya sudah ada, sudah diundangkan, yang berarti objek perkaranya sudah ada. Mas, boleh dijelaskan lagi sedikit soal alurnya setelah hari ini misalnya dimasukkan ke loket di Mahkamah Konstitusi. Apa saja prosedur yang akan dilewati nanti? Misalnya hari ini diajukan, ya ada pengajuan permohonan, MK akan terima melalui loket kepanitraan gitu kan. Kemudian diverifikasi, dibuat tanda terima dan seterusnya gitu kan. Nah, dalam waktu beberapa hari ke depan, kepanitraan akan
mengecek seluruh kelengkapan dokumen. Misalnya identitas pemohon kurang, tanda tangan surat kuasa kurang, itu kan. Nah, ini nanti akan di-cross-check-kan, dikonfirmasikan kepada pemohon, ini silakan dilengkapi. Dan begitu. Hasil verifikasi itu kalau belum lengkap silakan dilengkapi. Baru pemohon melengkapi, kalau sudah lengkap baru namanya diregistrasi. Nah, kalau diregistrasi berarti sudah sah permohonan itu menjadi perkara nomor sekian, kan gitu. Nah, sejak diregistrasi itu prosesnya apa? Prosesnya adalah sidang pendahuluan. Ketentuan hukum acara mengatakan paling lambat 14 hari sejak diregistrasi sudah harus sidang. Paling lambat, itu kan 14 hari kerja. Artinya apa? Artinya bisa sebelum 10 hari kah, 1 minggu kah, gitu kan. Sidang pendahuluan, pemohon dipanggil. Agendanya apa? Menyampaikan pokok-pokok permohonannya secara singkat. Baru hakim menjelaskan atau memberikan nasihat tentang 2 hal, kelengkapan dan kejelasan permohonan. Diberikan nasihat, baru kemudian ini boleh diterima, boleh tidak oleh pemohon. Kalau dia terima, berarti dia harus perbaiki dia punya permohonan. Diberi waktu lagi, Anda harus serahkan berkas perbaikan permohonan paling lama 14 hari kerja setelah sidang pendahuluan. Nah, sudah. Begitu diterima, dijadwalkan lagi sidang perbaikan. Apa, mana saja yang Anda perbaiki? Ini yang mulia, ini yang mulia. Oke, fix berarti permohonan hasil perbaikan itu yang akan diperiksa oleh MK. Baru kemudian dilaporkan ke RPH. Ini akan dilanjutkan ke dalam sidang pemeriksaan persidangan misalnya. Atau akan diputus secara langsung misalnya. Terus, nah nanti kalau lanjut, berarti ada pemeriksaan persidangan. Pemohon diundang, mendengarkan keterangan presiden, keterangan DPR, pihak terkait dan seterusnya, ahli dan seterusnya. Baru nanti kalau sudah cukup MK menggali informasi, diputus. Pilihannya hari ini adalah mengajukan atau langsung mengajukan gugatan atau melakukan konsultasi. Itu pilihan dari buruh hari ini. Nah, kalau dari informasi yang didapat ataupun misalnya jadi melakukan konsultasi biasanya poin-poin yang dibahas dalam konsultasi itu apa saja ya, Mas? Ya itu tadi, seperti yang ditanyakan Mbak Cindy tadi itu. Kira-kira kami kalau mengajukan permohonan itu harus seperti apa? Permohonan itu acuannya, aturannya apa? Hukum acaranya apa? Syarat-syaratnya apa saja? Seperti apa anatomi permohonan? Kapan ini mulai diproses dan seterusnya. Baik, terima kasih banyak Mas Fajar. Jadi saudara, selain dari rencana mendatangi Mahkamah Konstitusi, untuk tadi rencananya antara langsung mengajukan gugatan uji materi atau melakukan konsultasi kepada Mahkamah Konstitusi. Tetapi untuk hari ini, untuk pengajuan ke Mahkamah Konstitusi sendiri dilakukan secara beriringan dengan aksi yang dilakukan di kawasan Sabta Pesona dari teman-teman buruh. Rencananya sambil aksi unjuk rasa ini berlangsung, nantinya ada perwakilan yang datang. 2 isu yang mereka suarakan terus-menerus, yaitu pertama adalah tetap menolak atau membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan juga meminta pemerintah menaikkan upah minimum 2021 tidak hanya di beberapa provinsi tapi di seluruh Indonesia. Juno. Ya, di saat unjuk rasa yang tengah berlangsung dari 32 elemen buruh se-Indonesia dan saat ini juga KSPI bersama elemen buruh berencana untuk mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih rekan Cindy Permadi dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.